Waalaikumsalam Ustadz Danang. Gimana kabarnya Eh, Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Rif'a sehat. Ustadz Rif'a sendiri? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Ini di kantor Ustadz Rif'a ya. Iya Ustadz masih di kantor. Hmm. Luar biasa ya. Ustadz Rif'a, mohon maaf Ya. saya mengganggu waktu Ustadz Rif'a di acara ini ya, karena kita ingin bincang-bincang sejenak tentang sekolah khususnya yang saat ini adalah PAUD IT Al-Ibro. Saya senang. Ya, berkenan ya. Oke. Saya senang sekali bisa bergabung di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat ayah bunda di rumah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ustadzah Rif'a ini sebagai kepala sekolah di PAUD IT Al-Ibro ya, Ustadzah? Iya, benar sekali, Pak. Kalau boleh tahu, PAUD IT Al-Ibro ini sudah berapa tahun, Ustadzah? Alhamdulillah, PAUD IT ini berdiri awalnya itu ini, Ustaz. Yayasan Al-Ibro itu mendirikan TPQ dan setelah TPQ itu TKIT Al-Ibro dulu yang berdiri. Dan itu pada tahun 1996, Ustaz. Oh, jadi TK-nya dulu ya? Iya, benar sekali. Dari TK dulu, jadi belum langsung PAUD itu ada 3 jenjang ini, tapi dimulai dari TK. Iya, iya. Berarti TK-nya ini sudah 25 tahun ya Ustazah ya? Oh, benar sekali. Tahun 96, sudah cukup lama ini ya. Kalau ibarat orang itu sudah benar-benar dewasa begitu ya. Baik, Ustazah Rif'ah, kalau saya baca dan saya dengar kelompok belajar, kemudian taman asuh, kemudian taman kanak-kanak, ini ada IT-nya gitu ya. Apa sih sebenarnya IT itu? Karena banyak orang itu yang menganggap IT itu information and technology. Jadi, makanya kadang ada orang tua itu yang menyebutnya IT, TK IT. Ini IT-nya sebenarnya apa, Ustazah? Iya, Ustaz. Kalau IT sendiri itu singkatan dari Islam Terpadu. Apa Islam Terpadu itu? Ini di sini adalah pendekatan yang diterapkan dalam sekolah dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama yang menjadi satu jalinan kurikulum di semua pembelajaran atau kegiatan sekolah dibingkai dengan ajaran dan pesan nilai-nilai Islam seperti itu. Jadi bukan umum saja dan bukan agama saja, tapi ini dikolaborasikan, dipadukan seperti itu. Jadi setiap pembelajaran itu senantiasa didasari dengan agama begitu ya Ustazah ya? Seperti itu. Iya, luar biasa. Saya juga pernah mendengarkan bahwa sekolah-sekolah Islam terpadu itu guru-gurunya ini pada hakikatnya adalah guru agama begitu ya. Jadi seumpama mengajarkan tentang IPA gitu ya, harus dihubungkan dengan agama Islam. Dan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan Islam tentang ilmu pengetahuan alam gitu ya. Kalau di PAUD itu sains, bentuk pembelajaran sains, yaitu kita tautkan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kita tentunya di Al-Quran banyak sekali ya Ustazah ya. Setiap tema, setiap kegiatan itu kita tautkan dengan di Al-Quran maupun di hadis seperti itu. Jadi kita arahkan untuk lebih dekat dengan ajaran agama Islam seperti itu. Islam terpadu, jadi Islamnya itu dipadukan dengan mata pelajaran-pelajaran yang lain gitu ya Ustazah ya. Benar sekali, Pak. Baik. Ya Ustazah, saya tadi menyampaikan bahwa orang tua itu ketika memilihkan anak-anak ini sekolah ya, tentu harus mengetahui visi misi sekolah itu.
sekolah itu punya visi, punya misi apa sih? Kemudian mau dibawa kemana sekolah itu? Nah, ngomong-ngomong tentang visi misi, ini visi misinya PAUD IT Al Ibrah ini apa sih, Ustazah? Iya, benar. Saat kita tidak kenal maka kenalan. Nah, di sini saya ingin memberitahukan ke ayah bunda bahwa visi dari PAUD IT Al Ibrah adalah mencetak generasi yang cinta Al-Quran, tangguh dan berkarya. Jadi kita utamakan anak-anak itu mencintai Al-Quran, mengenal agama Islamnya, dan tangguh di sini agar anak-anak itu bisa bisa survival dalam kehidupannya nanti dan berkarya, bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Kita mencetak generasi yang cinta Al-Quran, ya Ustazah. Jadi memang Al-Quran itu kan way of life ya, pedoman untuk hidup ya. Jadi ini harus kita tanamkan ke anak-anak ya. Oh iya Ustazah, kalau di PAUD ini kan ada taman asuh, ada kelompok belajar, ada taman kanak-kanak ya. Ini dari masing-masing unit ini apa sih yang membedakan? Mungkin usianya gitu. Iya benar Ustadz, dari segi setiap jenjang itu yang membedakan adalah usianya. Kalau untuk taman asuh itu usia mulai dari 3 bulan sampai 6 tahun. Ini selain usia, taman asuh itu adalah sistem pengasuhannya. Jadi pengasuhannya itu dari pagi sampai jam 4 seperti itu. Nah, kalau untuk yang kelompok bermain itu usianya 2 tahun sampai 4 tahun. Jam belajarnya hanya setengah hari, jam 7 sampai jam 11. Sedangkan untuk yang taman kanak-kanak ini untuk usia 4 sampai 6 tahun, jam belajarnya jam 7 sampai jam 12. Seperti itu Ustaz. Jadi yang membedakan memang di jam dan pengasuhannya, jam pengasuhan usia dan jam pengasuhannya. Berarti untuk anak taid itu sudah 3 bulan itu sudah bisa ya sekolah di Al Ibrah itu? Bisa, karena kan dari ibu yang cuti melahirkan itu kan biasanya minimal 3 bulan ya. Nah, itu pasti kembali. Nah, ini kemungkinan tidak ada yang mengasuh di rumah. Nah, itu bisa kami menerima untuk membantu dalam pengasuhan anak-anak di usia balita. Wah, luar biasa ini. Ustazahnya harus benar-benar bisa menjadi orang tua bagi mereka gitu ya. Harus bisa memahami bagaimana cara merawat anak-anak yang masih 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Iya, luar biasa ini ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan ini Ustazah. Bagaimana sih pembelajaran anak-anak di taid itu ya, yang mulai 3 bulan sampai 6 tahun ya? Ya Ustaz, di Taman Asuh ini memang ada 2 jenjang ya Ustaz, tetap ada usia 3 bulan tadi sampai usia 3 tahun. Dan satunya adalah 3 tahun ke atas. Nah, untuk usia 3 bulan sampai 3 tahun ini perlakuan simulasinya masih satu persatu individual karena kita sesuaikan dengan usianya gitu. Tidak bisa seperti di TK atau di kelompok bermain secara klasikal itu belum bisa. Jadi kita mensimulasi anak-anak ini dengan satu persatu gitu. Jadi satu anak satu guru gitu ya? Iya, gitu. Jadi di sini tidak pengasuhan saja nih, tapi di sini kita mensimulasi semua aspek perkembangan anak itu dari bahasa, kognitif, motorik, sosial emosional, nilai agama dan moral. Dan paling penting di sini Taman Asuh kita juga mensimulasi sensori, sistem sensori dasar dari perkembangan anak itu. Jadi di sini 7 sistem sensori yang kita simulasi lebih awal untuk anak-anak yang usia tadi 3 bulan sampai 3 tahun. Itu ada perabaan, keseimbangan, sensori gerak dan sendi, sensori penciuman, sensori visual, sensori auditori, dan sensori pengesapan. Di sini adalah dasar
anak itu nanti menentukan perkembangan selanjutnya. Ketika dasar ini sudah kuat, insya Allah untuk perkembangan selanjutnya itu akan mudah. Jadi istilahnya kayak naik tangga, Ustaz. Kalau tangganya ini sudah awal ini sudah kuat, nanti dia akan mudah untuk naik ke tangga selanjutnya. Barat bangunan itu pondasinya memang harus kuat gitu ya Ustazah ya. Punya dasar-dasar yang kuat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah nanti kalau sudah kuat, mungkin membangun berikutnya itu menjadi bangunan yang kokoh gitu ya. Di sini taman itu bukan hanya pengasuhan saja, Ustaz, tapi kita ada stimulasi tadi secara fisiknya ya anak-anak itu, tapi kita juga stimulasinya agamanya, Ustaz. Jadi kita murotal, kita stimulasi untuk mendengarkan selalu di setiap saat itu mendengar murotal. Terus ketika adab-adab Islam juga kita stimulasikan. Jadi ketika mau makan, anak itu memang masih belum bisa mengucap bayi ya, Ustaz, tapi kita terus ulang-ulang. Jadi ketika mau makan ya kita ajarkan bagaimana doa mau makan, setelah makan kita ajarkan doa, ketika mau ke kamar mandi pun kita ajarkan. Jadi di sini tidak pengasuhan biasa, tapi kita memberikan stimulasi tadi secara umum, stimulasi perkembangannya anak-anak, tapi juga selain itu stimulasi spiritualnya, adab-adab Islamnya itu kita lakukan di sini seperti itu. Iya, Ustazah, itu satu kelas itu ada berapa anak sih Ustazah? Kalau di taman asuh itu ini Ustaz, namanya 1:5, satu guru banding 5 seperti itu, dari usia dari 3 bulan sampai 6 tahun itu tadi. Itu Ustaz. Iya. Terus ini Ustazah, saya mau tanya, dengan interval usia yang mulai 3 bulan sampai 6 tahun, ini kan interval yang panjang ya. Tentu anak-anak sendiri ini juga memiliki aktivitas atau mungkin karakter yang berbeda-beda gitu ya. Baik itu aktivitasnya ya. Kalau 3 bulan dibandingkan dengan anak 6 tahun itu kan jelas beda ya. Anak 6 tahun sudah bisa lari-lari kan gitu. Nah ini bagaimana sih memperlakukan atau mendampingi mereka itu? Atau mungkin di Taid itu diklasifikasikan, oh ustazahnya megang yang usia ini, atau itu bagaimana Ustazah? Iya benar Ustaz. Kita ada, tadi kan ada kelas yang maksudnya untuk usia 3 bulan sampai 3 tahun. Dan untuk yang 3 tahun ke atas sampai 6 tahun itu nanti kegiatannya juga berbeda. Jadi setiap anak, tadi yang untuk usia bayi simulasinya individual, tapi untuk yang usia 3 tahun ke atas itu nanti ada kegiatan Ustaz. Jadi simulasinya mirip dengan yang di kelompok bermain sama taman kanak-kanak. Jadi kegiatannya itu setiap hari ada kegiatan sentra. Jadi hari ini sentra apa, besoknya sentra apa, itu ada sentra persiapan, sentra eksplorasi, sentra musik, sentra balok, macam-macam seperti itu. Jadi anak-anak itu memiliki kegiatan yang setiap hari itu berbeda dan menyenangkan. Jadi mereka ketika di taman asuh merasa senang bersama ustazah-ustazah. Berarti anak-anak yang usia Taid itu bisa juga masuk ke KBIT, bisa masuk ke TKIT, begitu ya Ustazah ya? Ketika tidak mungkin orang tua tidak bisa antar jemput seperti itu ya, bisa langsung di taman asuh gitu. Jadi nggak di taman asuh ini kita juga memberikan pelayanan anak-anak yang mungkin tidak sekolah di KBIT ataupun di TKIT seperti itu. Tapi ada juga wali murid yang memang sekolah di KBIT dulu, setelah selesai di KBIT diantar ke taman asuh. Karena begitu. Iya, kebalikannya ada yang seperti itu. Berarti untuk taman asuh itu memang waktu belajarnya di taman asuh itu lebih panjang gitu Ustazah? Iya, sampai jam 4 Ustaz. Sampai jam 4, mulai pagi sampai jam 4 begitu ya? Karena kan ibu bekerja ya. Luar biasa. Iya, jadi ini diantar. Untuk ayah bunda ini yang sedang bekerja, kedua-duanya bekerja yang sampai jam segitu memang sangat cocok. Ini ya anak-anaknya atau putra-putrinya ini
apa diajak ke taman asuh atau dibimbing di taman asuh begitu ya. Jadi dapat pendampingan dari ustadzah-ustadzah. Enak ini. Iya. Kalau saya punya anak kecil usia segitu, bisa saya taruh di taman asuh ini ustadzah. Anak saya sudah besar-besar. Mungkin Oke, tetangga. ustadzah. Baik. Terus sekarang untuk yang taman kanak-kanak ustadzah. Iya. Saya dengar ini anak taman kanak-kanaknya Al Ibro ini sudah ada yang hafal 5 juz ya? Iya benar. Luar biasa, subhanallah. Dulu aja kalau orang tua ini bisa hafal 30, juz 30, bukan 30 juz ya. Juz 30 saja, itu sudah Masya Allah, bangga ya, luar biasa. Nah, ini anak-anak yang masih usia dini sudah hafal 5 juz. Ya. Kalau boleh tahu ini Ustazah, gimana sih pembelajaran anak-anak ini agar bisa cepat menghafal gitu ya? Ya, khususnya yang tadi. Kok bisa mencetak anak sampai hafal 5 juz saat ini? Itu pun masih bisa bertambah ya Ustazah ya. Bisa mungkin nanti kalau anaknya itu continue menghafalkan, itu di usia TK saja bisa menghafal sampai 7 juz ya. Iya, alhamdulillah kita di Al Ibro memiliki metode untuk mengaji dan menghafal sendiri, bagaimana untuk mensimulasi anak-anak itu cinta Al-Quran. Seperti awalnya kita mensimulasinya agar anak-anak itu cinta Al-Quran dulu, Ustaz. Nah, di situ dari ketika anak itu cinta Al-Quran, insya Allah anak-anak itu akan dengan mudah menjalankan keinginan mereka. Di situ dari sini cinta Al-Quran dengan mengajarkan mengaji, mengenal huruf hijaiyahnya dulu dengan metode fitrah yang disusun oleh tim fitrah dari Yayasan Al Ibro sendiri, begitu Ustaz. Dan untuk menghafalnya itu kita menggunakan metode talaki di sini. Nah, di sini anak-anak itu metode talaki. Iya. Di sini anak-anak diajarkan mendengarkan ustadzah dulu. Setiap ayat satu persatu. Ayat itu dilafalkan ustadzah berulang-ulang, dan setelah itu anak itu mengulang kembali ayat yang sudah dibacakan ustadzahnya. Nah, dari sini anak itu sering mendengar. Dari sering mendengar itu akhirnya mereka itu jadi hafal sendiri kan Ustadz ya. Jadi merasa tidak dipaksa untuk selalu menghafal ini terus, enggak, tapi dia dengan mendengar. Selain itu ketika pembelajaran itu juga kita mensimulasinya dengan mendengarkan suara murotal, suara ustadzah-ustadzahnya seperti itu. Jadi seringnya dia mendengar, terus dari ustadzahnya mengucap, itu akhirnya dia sering jadi hafal dengan sendirinya seperti itu. Dan di sini dari sekolah peran dari orang tua juga Ustadz, kami juga butuh kerjasama dari orang tua, di mana setelah kita tadi mensimulasi di sekolah, di murojaah, istilahnya diulang kembali di rumah, itu biar lebih kuat lagi hafalan itu. Jadi talaki itu face to face begitu ya antara anak-anak dan ustadzanya begitu. Iya, benar sekali Ustaz. Anak-anak mendengarkan gitu ya. Nah, ini suatu pengetahuan atau ilmu ya bagi kita sebagai orang tua. Memang anak-anak itu kalau sudah dibiasakan mendengarkan sesuatu, maka dia menangkap apa yang sering kita dengar begitu ya. Jadi kalau yang sering kita dengar itu Al-Quran, gitu, ayat-ayat Al-Quran, maka itu jika dilakukan kontinu setiap hari, maka secara tidak langsung anak-anak itu di otaknya ini sudah merekam begitu ya. Jadi untuk menghafal itu dengan mudah gitu ya tentunya ya. Jadi untuk orang tua yang ada di rumah atau dimanapun berada, jika memiliki anak
masih kecil pun bisa kita putarkan ayat-ayat Al-Quran gitu ya, agar anak terlatih mendengarkan firman-firman Allah dan terbiasa kemudian mudah untuk menghafalkannya. Baik, baik, baik. Ustazah, ini kalau boleh tahu lagi secara umum konsep pembelajaran di KBTK itu seperti apa sih? Iya, Ustaz. Alhamdulillah untuk di KBTK ITL itu sendiri itu kita menyusun konsep lebih mengedepankan nilai-nilai Islami sebagai dasar untuk mengembangkan karakter anak dengan memfokuskan pada pembiasaan dan pemodelan nilai karakter pada semua stakeholder ketika di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini KBTK IT menerapkan beberapa kurikulum baik dari nasional dan internasional. Yang dari nasional sendiri kita menggunakan kurikulum dari Dinas Pendidikan dan juga dari Jaringan Islam Terpadu. Dan untuk kurikulum internasional kita menerapkan kurikulum DCCP atau kalau di sini lebih dikenal sentra seperti itu, yang dimana dipadukan dengan pendekatan Montessori. Jadi semua pembelajaran itu kita menerapkan filosofi dari Montessori itu tadi. Dan sini pembelajaran disetting sesuai dengan kerja otak anak-anak, di mana yang diawali dengan kegiatan belum terstruktur yang dilakukan di jam awal pertama masuk sekolah dan dilanjutkan ke kegiatan yang terstruktur, dan di mana ini kita menamakan nama zero mind process seperti itu. Zero mind, oke. Luar biasa. Baik, Ustazah, ada satu kata atau satu istilah yang akan kita kupas. Apa itu zero mind, begitu ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, kita jeda sejenak dan kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Tadi ada satu istilah yang namanya zero mind, di mana kegiatan untuk anak-anak yang sebelum melakukan kegiatan yang terstruktur gitu ya. Jadi di PAUD IT Alibro ini melakukan kegiatan yang namanya zero mind. Baik, Ustazah Rif'ah masih ada di sana? Iya, Ustaz, insya Allah. Iya, Ustazah boleh dijelaskan zero mind itu apa dan kemudian aplikasinya seperti apa sih? Iya, zero mind ini adalah proses penjernihan emosi ya, di sini. Di mana proses semua emosi dan pikiran itu dinolkan dari belenggu yang menutupi potensi manusia agar mampu mengeluarkan spiritual power atau kekuatan spiritual yang dimiliki seseorang itu. Nah, ketika anak itu panik, cemas, atau merasa tidak nyaman, itu menunjukkan pola gelombang beta terbuka. Nah, untuk mengobati ini, maka dibutuhkan relaksasi pikiran, yaitu zero mind process ini. Nah, relaksasi pikiran ini bisa sangat efektif ya dalam memperbaiki kesehatan mental anak, dan di sini untuk meningkatkan daya ingat juga, konsentrasi, dan daya pikir logis. Nah, di sini bentuk zero mind process itu bisa kita temukan dalam bentuk aktivitas doa, sholat, dan kegiatan yang tidak memerlukan pemikirannya. Itu tadi yang tidak terstruktur di sini. Kalau di KBTK IT Alipro itu ketika zero mind process ini kita melakukannya di dalam kegiatan morning activity, yaitu kegiatan pagi seperti itu, Ustaz. Nah, di kegiatan pagi ini anak-anak itu bebas memilih kegiatan yang diinginkan. Di sini kita menyediakan 5 kegiatan yang bisa dipilih anak itu. Ada kegiatan jurnal, ada kegiatan fonik, ada kegiatan mengaji, ada kegiatan olah tubuh, dan kegiatan sholat duha di masjid seperti itu. Dan di sini anak-anak bebas memilih kegiatan apa yang dia rasa ingin dilakukan dulu seperti itu. Ya.
Ustazah tadi ada sentra eksplorasi. Iya, Ustadz, benar. Iya, kegiatan pelajaran di KBTK ITA Libro itu setelah murni activity ada kegiatan yang terstruktur di mana kegiatan itu adalah di 8 sentra. Dan di sini ada kegiatan sentra eksplorasi, sentra persiapan, sentra drama. Di sini kegiatan sentra eksplorasi itu lebih kegiatan yang menstimulasi sensori anak. Dan di sini mungkin boleh izin share screen, boleh Ustaz? Saya mau menunjukkan kegiatan apa aja sih yang di sentra eksplorasi itu. Oh iya Ustazah, monggo, monggo. Silakan. Macam-macam kegiatan di sentra eksplorasi. Begitu. Anak yang kita bangun, yang kita stimulasi, di mana kesiapan anak-anak itu nanti di masa depannya, di kehidupan dewasanya dia itu jadi anak yang terampil, anak yang tangguh. Jadi dalam kehidupannya dia bisa melakukan kebutuhannya itu bisa dilakukan dengan sendiri. Mulai dari kegiatan menjahit, menyetrika, maupun mengaduk, memasak, kita lakukan di sentra eksplorasi. Selain kegiatan sains juga biasanya di sentra eksplorasi. Jadi di sini anak-anak ini bukan setrika yang langsung dinyalakan ya, Ustaz, itu hanya mainan aja. Jadi anak-anak itu senang sekali mainan. Ya diajak melipat baju, ya, mencuci kaos kaki, memandikan. Nah itu adalah kalau anak itu tidak kita ajarkan sejak dini bagaimana cara mandi dengan benar, itu ya tidak akan bisa seperti cara menggosok pipi yang bagus, cuci piring, baju seperti itu. Dan ini untuk cinta lingkungan ya, anak-anak diajarkan menyiram tanaman. Selain itu juga ada sentra balok tadi, Ustaz. Nyambung lagi nggak apa-apa ya, Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Silakan, Ustazah. Di sentra balok ini anak-anak kita simulasi untuk rancang bangun. Nah, di sini anak diajak untuk membangun, mengelompokkan, mengklasifikasikan benda-benda di sini dan di sini juga anak-anak mengkomunikasikan. Anak-anak ini setelah membangun itu mempresentasikan hasil karya mereka, menyampaikan ini bangunan apa, ini yang di dalam bangunan ini ada apa, itu mereka presentasikan. Salah satu contoh bangunan yeah. Kenapa harus membuat bangunan seperti itu, begitu ya mungkin ya? Iya, aku biasanya anak tuh lotenya ini adalah bangunan masjid, dan di sini tuh ada ini nggak menggunakan binatang ya Ustaz. Di sini ingin menggunakan binatang, ini binatangnya mau sholat juga seperti itu ada celoteh anak itu ya ada sendiri. Di sini ada bangunan ini membangun menara. Nah, banyaklah di sini kan dari 3 anak itu di sini juga kita membangun kerja kelompok. Nah, di sini kerjasama, jadi tidak individu. Jadi di sini saling bekerja sama, bagaimana bisa berkolaborasi menciptakan sesuatu. Karena nanti dalam kehidupannya kita itu bersosialisasi, bekerja itu bersama orang lain, tidak sendiri, tidak individu. Bagaimana membentuk tim yang bagus agar tujuan itu bisa tercapai bersama-sama. Seperti itu, Ustaz. Disinilah. Jadi sudah sejak dini itu ditanamkan karakter-karakter ya, karakter-karakter seperti sosial, kemudian bagaimana kerjasama, teamwork begitu, saling menghargai, dan tentunya melatih otak kanan ya. Iya, benar Ustaz. Jadi terkadang itu memang ada aku mau bangun ini, tapi dengan cara mereka sendirilah akhirnya nggak tahu bangunan itu bisa tercipta dan bisa terbangun dalam satu bentuk bangunan satu utuh begitu. Padahal aku pengennya bikin ini, tapi jadi sesuatu yang hasil karya yang begitu indah ya Ustaz ya, kalau dilihat itu kan sudah sangat bagus sekali. Sentra apa lagi Ustaz kira-kira Ustaz tadi? Tadi baru 2 ya Ustaz. Nah, ini ada sentra drama. Nah, di sini sentra drama ini kita
bermain peran, pura-pura istilahnya. Di sini kita juga aku mau jadi ustazah, aku mau jadi polisi, begitu ya? Iya, kita kan ada tema. Dan tentu itu sesuai dengan ini ya, apa yang mungkin bisa jadi mereka cita-citakan, atau mungkin selama ini dia punya kesenangan terhadap seseorang yang memiliki profesi tersebut, begitu? Bisa jadi biasanya itu di sini kita juga bercerita dulu tentang kegiatan seseorang. Nah, itu nanti anak-anak itu yang memerankan peran itu. Di sini anak juga dilatih imajinasinya, fantasinya gitu. Jadi kan, oh aku nanti berbagi peran. Nah, ini berbagi peran. Kamu jadi ayahnya, aku jadi ibunya. Kamu yang bagian jual penjualnya, atau kamu sebagai tukang jahitnya. Nanti ini juga melatih anak-anak itu bagaimana menjadi perannya itu seperti apa, dan bagaimana memerankannya sebaik mungkin agar tercapai tujuan bersama, seperti itu juga, gitu Ustaz. Iya. Nah, ini sentra berikutnya apa Ustazah? Iya, ini ada sentra seni musik dan kriya. Nah, ini anak-anak kita menstimulasi kreativitas anak-anak, imajinasi anak-anak gitu. Nah, ini ada sentra persiapan juga. Nah, di sini sentra persiapan itu anak-anak kita ajak stimulasi numerasinya, literasi, bahasanya ini yang kita stimulasi seperti itu. Stimulasi literasi, numerasi, dan di sini juga ada ini sensorinya juga, bagaimana menggunakan alat-alatnya itu sesuai dengan alatnya. Nah, ini memasangkan gambar sesuai bunyi huruf awal, menjemur baju sesuai pola. Ini ada juga yang menjepit. Nah, ini dari sensorinya yang dia gunakan banyak. Ini mengurutkan gambar cara merawat pakaian. Nah, itu di sentra persiapan juga, Ustaz. Nah, ini ada sentra gerak. Nah, ini kita mengetahui kan, Ustaz, ketika perkembangan motorik anak itu ketika bagus, insya Allah itu akan mempengaruhi perkembangan bahasa kognitif anak-anak. Jadi makanya itu kita di sini ada sentra gerak, ingin menuntaskan motorik kasar anak-anak itu, mengoptimalkan sensori motorik anak-anak itu. Jadi di sentra gerak itu ada titian, ada ini engram ini Ustaz. Nah, ini perpaduan antara alfabet, mengenal huruf dengan gerakan-gerakan yang tadi keseimbangan, persendian itu jadi satu di sini di sentra. Jadi mengolaborasikan antara gerak dan belajar alfabet gitu ya. Jadi nanti anak-anak gerakan A itu seperti apa, B seperti apa, begitu. Ya, nah di sini juga anak itu bisa belajar membaca juga, ini kayak A ya gitu, A huruf apa, ini diangkat Y, ya itu gerakannya apa, seperti itu. Jadi tebak huruf itu dengan teman, akhirnya mereka juga jadi kayak mengenal huruf itu menyenangkan karena dengan gerakan-gerakan yang variatif itu. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi di sini banyak sekali yang akan didapat anak-anak. Selain ingatan untuk alfabetnya, juga mungkin untuk fisiknya juga lebih sehat, begitu ya Ustazah ya. Jadi perkembangan motorik anak-anak ini optimal dan tuntas, sehingga nanti akan memberikan efek kepada perkembangan yang lainnya di bahasa, kognitifnya. Iya, Ustazah, kalau boleh tahu ini ya, dalam 8 sentra tadi, itu setiap anak itu mengikuti ke semua sentra itu apa sesuai dengan kecerdasan masing-masing? Seperti kita ketahui bahwa anak itu dalam konsep atau teori multiple intelligence, ya, itu kan setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing ya. Ada yang mungkin dia lebih cenderung ke
verbalnya, mungkin lebih ke karyanya, ke otak kanan gitu, atau mungkin ke kinestetik. Itu seperti apa? Apa setiap anak itu tetap mengikuti 8 sentra itu atau bagaimana di PAUD IT ini? Iya, Ustaz. Untuk di KPTKIT Al-Ibro ini kami masih memberikan semua karena kami berprinsip anak-anak ini masih terus berkembang, masih membutuhkan stimulasi semuanya. Jadi kami masih memberikan stimulasi ini semuanya. Jadi kita ada jadwal di mana anak-anak ini bisa masuk sentra sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Tapi di sini untuk usia KB dan TK itu ada perbedaan, Ustaz. Jadi desain untuk yang kelompok bermain itu anak itu masih butuh banyak stimulasi eksplorasinya anak-anak ini. Maka itu untuk di kelompok bermain datang ke sentra eksplorasi seperti itu. Jadi jadi ini disesuaikan dengan jenjang kebutuhan anak-anak itu. Untuk yang usia TK ini karena sudah mau menginjak ke jenjang formal ya ke SD, maka itu kita persiapkan untuk ke apa ininya apa persiapan literasinya, numerasinya itu maka kita kegiatan di sentra persiapan. Iya, Jadi iya, kita iya. mempersiapkan itu sesuai dengan porsi kebutuhan anak-anak. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, terus Ustazah di masa-masa pandemi yang selama ini, bagaimana sih pembelajaran anak-anak ya sebelum adanya pandemi kan mungkin anak-anak masih normal ya. Jadi pembelajaran tatap muka begitu kan tidak ada masalah. Nah, kondisi-kondisi pandemi yang selama ini itu seperti apa sih Iya. untuk pembelajaran di TKIT, KPTKIT ya tentunya ya. Ketika pandemi itu merubah semua sistem tataran pendidikan ya Ustaz, ya tidak di KPTKIT sendiri, tapi di semua jenjang, di semua pendidikan dan masyarakat seperti itu. Nah, untuk khusus di KPTKIT Al-Ibro sendiri, ketika pandemi kita menerapkan blended learning ya Ustaz. Jadi di sini ada online dan offline. Di sini ketika online itu Ustazah menggunakan video call, ada pakai Zoom seperti itu. Ketika offline itu kita tatap muka. Di sini tatap muka itu pun juga sesuai dengan prokes ya. Kita menjaga prokes kesehatan anak-anak, Ustazah dan orang tua seperti itu. Jadi awal-awal itu dalam ajaran baru itu kita agar lebih mengenal anak-anak itu kita datang ke rumah, istilahnya home visit Ustaz, begitu. Jadi kita mengenal anak itu dengan face to face, privat seperti itu. Jadi Ustazah datang bergantian, dijadwalkan secara bergantian datang ke rumah sampai beberapa kali. Ini tapi tentunya itu anu ya Ustazah ya, menyampaikan ke orang tua dulu bersedia apa tidak putra putrinya dikunjungi begitu ya mungkin waktu itu ya. Ya pastinya Ustaz, kita sudah memberikan questionnaire lewat Google Form, jadi orang tua siapa yang berkenan, siapa yang tidak, siapa yang di lingkungan di masyarakat itu aman untuk didatangi Ustazah seperti itu. Jadi by data kami melakukan itu. Dan ketika orang tua bersedia dan di lingkungan rumah Ananda saat itu aman, ya berarti kita bisa melakukan private learning di rumah itu. Seperti itu, melihat zona di wilayah tersebut ya tentunya ya. Kalau zonanya hijau kan di setiap desa itu kan ada itu ya biasanya ya bendera yang warnanya hijau atau warnanya kuning atau warnanya merah begitu ya. Kalau warna hijau tentu aman untuk kita datangi di daerah tersebut ya. Iya, benar sekali. Dan untuk kita melakukan secara bertahap. Setelah seperti itu kita online. Di semester 2-nya kita online secara
penuh, karena insya Allah anak dan ustazah sudah memiliki ikatan dan secara itu saling mengenal. Jadi untuk memberikan stimulasi lebih intensif itu mampu dilakukan secara online. Jadi di semester 2 itu kita melakukannya online secara Zoom seperti itu, Ustaz. Dan untuk bisnis memang masih dapat kita lakukan juga. Seperti itu, Ustaz. Baik. Terima kasih Ustazah Rif'ah. Satu lagi ya, ada satu pertanyaan ini. Saya pernah membaca di sebuah berita ya, baik itu media cetak maupun media online, bahwa KBTKIT Alibra ini pernah meraih juara 1 di lomba sekolah sehat. Dan saya melihat videonya itu banyak sekali ibu-ibu atau peran dari orang tua gitu ya. Nah, berbicara tentang peran orang tua terhadap sekolah itu, khususnya di KBTKIT Alibra ini seperti apa sih? Bisa saja tidak hanya masalah dalam lomba sekolah sehat saja, tapi mungkin di hal-hal yang lain ya, yang terkait pendidikan putra-putrinya, keterlibatan orang tua terhadap sekolah ini seperti apa begitu? Iya benar, Ustaz. Peran orang tua di usia anak usia dini itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi di lembaga sekolah seperti kita ini, karena anak-anak masih membutuhkan peran orang tua, dan di sini kita program-programnya pun kami masih banyak melibatkan orang tua. Tadi benar Ustaz, kata Ustaz Jana tadi ada lomba. Nah, itu peran orang tua di situ juga bukan saat lomba saja, Ustaz, tapi di saat keseharian anak-anak, di pembelajarannya anak-anak itu juga dibutuhkan peran orang tua. Karena program-program di Al-Ibra sendiri juga melibatkan orang tua tadi, seperti pembiasaan, karakter itu kita sudah memberikan konsep, mengajarkan anak bagaimana karakter itu. Nah, itu dikuatkan nanti di rumah seperti itu. Hafalan. Nah, hafalan itu juga kita sudah mengajarkan bagaimana cara menghafalkannya di rumah, di murojaai, agar semakin kuat hafalan itu. Selain itu juga ini pembiasaan tadi ya, pembiasaan cara hidup sehat dan bersih seperti itu. Kita mengajarkan adab-adab secara Islami, kita mengajarkan anak sebelum makan itu berdoa dengan mencuci tangan seperti itu. Nah, ini peran orang tua inilah yang akan di rumah ini sangat penting, melanjutkan lagi program-program kita. Selain itu kita juga mengajak orang tua ini dalam bentuk parenting juga, Ustaz, ya, belajar bersama bagaimana, karena kita sebagai orang tua itu dituntut menjadi orang tua yang profesional, tapi tidak ada sekolah orang tua, yang benar kan, Ustaz? Nah, inilah kita bersama-sama bagaimana kita mengajak orang tua bersama-sama dengan sekolah menjadi orang tua yang profesional, yang hebat buat anak-anak kita semua, seperti itu. Iya, jadi ada peran ya orang tua terhadap putra-putrinya serta peran sekolah ya. Jadi ini harus linier begitu ya, Ustazah ya. Harus, Ustazah. Jangan sampai di sekolah diajarkan A gitu, ternyata di rumah jadi B gitu ya. Atau kebalikannya juga. Jadi harus searah gitu ya, sama begitu ya. Berkesinambungan lah istilahnya seperti itu. Baik ayah bunda dan sahabat semuanya, jangan kemana-mana karena kita akan jeda sejenak dan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Baik ayah bunda dan sahabat semuanya, kita lanjutkan. Jika saya ini memiliki putra atau putri yang kira-kira mau ke sekolah, baik itu taman asuh maupun kelompok belajar atau taman kanak-kanak, ini gimana sih cara mendaftarkannya ini, Ustazah? Iya, untuk pendaftaran insya Allah
ayah bunda tidak perlu repot takut untuk datang, karena kami juga memberikan pelayanan secara online juga. Jadi ketika ayah bunda kesulitan untuk datang ke Al-Ibro, bisa melakukan secara online, bisa lewat websitenya Al-Ibro, www.alibro.org.id ya, seperti itu, ataupun di Facebook dan di Instagram kami, ataupun secara bisa langsung telepon dengan di nomor 031 397 2279. Itu insya Allah nanti PO kami standby menerima panggilan pendaftaran untuk ayah bunda, seperti itu. Oke. Bisa dikunjungi ke www.alibragresik.or.id. Ya, baik. Tapi saya butuh kepastian ini Ustazah. Keunggulan atau program-program unggulannya KBTK itu apa sih sebenarnya? Sebelum nanti saya mau daftar ke KBTK itu. Iya, benar Ustaz. Insya Allah kami ada beberapa program unggulan ya Ustaz. Yang pertama tadi itu yang paling diminati sama orang tua dan kami bangga itu dengan program tahfidnya, program hafalannya. Karena ketika kita punya program ini, ketika anak lulus TKB itu hafal juz 30 gitu Ustaz. Ya, jadi di sini kita mensimulasi anak-anak ketika lulus TKB itu sudah memiliki hafalan juz 30 seperti itu. Itu program unggulan pertama kami. Program yang kedua itu kita juga punya program tahsin Ustaz. Nah, di sini kita tahsin. Apa itu tahsin Ustazah? Mengajinya. Program mengaji. Cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar begitu ya mungkin ya. Dan di sini anak-anak kita simulasi nanti dari usia KB, TKA, TKB, dan ketika lulus itu sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, ini yang program yang ketiga itu kita yang terbaru Ustaz. Kami mulai di tahun ajaran baru ini ada Quranic Nursery. Nah, Quranic Nursery, apa itu Quranic Nursery Ustazah? Ini adalah pengasuhan yang kita mengutamakan Al-Quran. Di sini bukan pengasuhan anak-anak diasuh begitu aja, tapi di sini kita memberikan simulasi Al-Quran, menghafal Al-Qurannya. Jadi anak-anak ini kita ajak di mana ketika di dalam pengasuhan ini kita murojaah hafalan Ananda, mengajak mengaji Ananda, dan di sini juga kita memberikan muatan-muatan karakter dalam bentuk cerita seperti itu. Jadi kita menanamkan adab-adab, menanamkan karakter itu dengan bentuk cerita, dan di sini juga kita ada kegiatan mengkaji tarjim kit. Nah, seperti itu. Tarjim kit. Apa itu Ustazah? Menerjemahkan Al-Quran dengan menerjemahkan Al-Quran. Tapi mungkin yang tingkat-tingkat dasar begitu ya Ustazah. Pengenalan untuk anak-anak ya. Surat-surat pendek itu. Surat-surat pendek. Dengan lagu-lagu yang mudah difahami. Jadi tidak hanya bisa membaca Al-Quran saja, tetapi bisa memahami atau mengerti artinya ya, setiap katanya begitu ya. Quranic Nursery ini Ustaz, tidak dari kayak Taib tadi ya Ustaz, tapi di sini anak-anak ini sepulang sekolah. Nah, dan setelah selesai pembelajaran sekolah, anak-anak mungkin orang tua yang bekerja tidak bisa menjemput, atau ini langsung anak-anak ini bisa diantarkan ke Quranic Nursery. Jadi seperti jam tambahan begitu Ustazah? Seperti itu, sampai jam 4 Ustaz. Sampai jam 4. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini Ustazah.
anak-anak kan dari pagi sudah belajar di KBTK IT ya, mungkin sampai zuhur begitu ya. 12 sampai 11. Nah, kemudian langsung ikut jam tambahan lagi sampai jam 4. Nah, ini mohon maaf Ustazah, kira-kira anak-anak ini tidak terganggu dengan kondisi psikisnya apa gimana itu Ustazah? Iya, alhamdulillah ini sudah berjalan ya program ini Ustaz. Dan alhamdulillah anak-anak merasa nyaman dan enjoy karena ketika selesai kegiatan pembelajaran di KB atau di TK itu kita ada anak-anak ini kita istirahatkan dulu Ustaz. Jadi anak-anak kita tetap begitu. setelah makan itu kita ajak istirahat, sholat duhur pastinya. Setelah sholat duhur itu kita toilet training, setelah itu istirahat sebentar. Dari setelah istirahat itu kita ajak mandi, bersih-bersih diri lah biar seger. Nah, setelah itu baru kita memberikan stimulasi tambahan tadi. Ya, seperti kegiatan anak-anak di rumah begitu ya, bersama orang tua begitu ya Ustazah. Jadi ini memang rumah kedua ya. Bagi anak-anak yang para orang tua mungkin masih bekerja begitu kan ya. Bisa juga tidak hanya untuk para orang tua yang sedang bekerja, tetapi bisa siapapun ya, baik itu yang sedang bekerja maupun yang tidak, untuk memberikan tambahan putra-putrinya. Dan saya kira di KBIT dan TKIT tadi yang ada Quranic Nursery tadi benar-benar sangat membantu kita sebagai orang tua ya. Dan jangan khawatir, anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya untuk istirahat, untuk bermain begitu ya. Karena pendidikan yang di sekolah bersama Ustazah ini juga dikonsep seperti pendidikan atau pendampingan anak-anak ketika di rumah. Begitu kah Ustazah? Ya, benar sekali Ustaz. Iya. Ada program apa lagi Ustazah? Ya, di KBTKIT Al-Ibro juga kita ada program inklusi Ustaz. Nah, ini sejak 2011 untuk anak-anak ini ya berarti ya, berkebutuhan yang memiliki ABK ya? Ya, anak yang berkebutuhan khusus Ustaz. Kita sejak 2011 ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten menjadi sekolah inklusi untuk PAUD. Nah, dari sini kita menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita untuk yang anak berkebutuhan khusus kita membuatkan program khusus buat anak ini karena mereka membutuhkan stimulasi yang berbeda dengan anak-anak. Jadi kita ada program khusus buat mereka sendiri. Dan di sini kita juga memberikan stimulasi tambahan, istilahnya itu nanti untuk mengoptimalkan perkembangan anak-anak ABK ini. Kita bekerja sama dengan Research Center Ustadz untuk melakukan stimulasi ini. Selain itu ada apa lagi Ustazah? Oh iya, atau sudah cukup? Ada lagi, kita juga punya program bahasa asing. Di sini bahasa Inggris dan Arab ya Ustaz ya. Nah, di sini pengenalan bahasa ini masuk dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sehingga anak itu sering mendengar kosakata ini dan kosakata yang mudah diingat oleh anak-anak. Dan ini biasanya usahanya mengucapkan ketika melakukan kegiatan atau mengenalkan konsep seperti itu. Jadi anak-anak itu mengenal bahasa asing di bahasa Inggris dan bahasa Arab itu sering dan mudah diingat sama anak-anak dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi sudah dikenalkan begitu ya kosakatanya sejak dini ya. Dan jika kosakata itu diulang-ulang ya akan mudah untuk anak-anak ini memahami dalam bahasa ya, karena memang bahasa itu praktek gitu ya. Saya masih ingat dulu guru bahasa Arab ya, sebenarnya kita ngomong bahasa Indonesia ini awalnya juga tidak tahu begitu kan, kita lahir itu kita tidak paham dengan bahasa Indonesia, tapi karena sering kita diajarkan oleh orang tua dengan sering mendengarkan ayah gitu, ibu gitu, satu kata, akhirnya sekarang bisa
lancar dengan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa asing ya. Jadi kegiatan dalam bentuk lagu, menyanyi, atau kegiatan yang lain. Oh, apalagi dengan lagu-lagu, lebih seneng ini anak-anak ini ya. Iya, jadi sering mendengar, mengingat, jadi anak-anak lebih bisa mengenal bahasa asing itu. Iya, luar biasa. Ini Ustazah, sebenarnya masih banyak sekali kita ingin bincang-bincang, karena keterbatasan waktu ya, mungkin bisa kita sambung kembali di lain kesempatan. Dan sekali lagi terima kasih Ustazah atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Baik ayah bunda serta sahabat dimanapun berada, demikian tadi bincang seputar sekolah, khususnya tentang sekolah pendidikan anak usia dini Islam Terpadu Al-Ibroh. Telah kita dengarkan bersama dan kita dapatkan ya, Bapak dan Ibu serta sahabat semuanya, jika ingin menyekolahkan putra-putrinya ke PAUD IT Al-Ibroh, langsung saja bisa menghubungi panitia PPDB atau langsung bisa ke kantor KPTK IT Al-Ibroh. Hubungi nomor telepon 0313972279 atau kunjungi website kami www.alibrogresik.or.id. Demikian tadi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila hal ini bermanfaat, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.